Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Jangan lagi Malaysia memasuki Ambalat. 2 kapal perang TNI Angkatan Laut ini siap menyikat dengan dahsyat. Dikutip dari zonajakarta.com. Provokasi Malaysia di perairan Ambalat bukan sudah tamat, tapi sewaktu-waktu bisa diulang lagi. Namun jika provokasi itu kembali dilakukan, maka konsekuensinya akan lebih berat dan Indonesia sudah punya 2 kapal perang hebat yang siap menyikat mereka dengan dahsyat. Kedua kapal perang itu tidak lain adalah KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal perang kelas Patu Gliator Polivalente d'Altura ini baru saja diserahkan kepada Indonesia oleh perusahaan Fincantieri Italia pada 29 Januari 2025. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan keberadaan 2 kapal perang itu akan memperkuat pertahanan laut Indonesia. Keduanya tidak hanya menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut, namun juga tonggak penting dalam modernisasi alutsista dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Selain ada ancaman Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia punya sejarah direcoki kapal perang Malaysia terutama di Ambalat. Terakhir, kapal perang Malaysia masuk perairan Ambalat pada 2015 hingga membuat Panglima TNI saat itu, Jenderal Muldoko, siap melakukan tindakan tegas. Sebab sebelumnya TNI sudah melakukan kesepakatan dengan Panglima Militer Malaysia agar tidak lagi memasuki perairan Ambalat. Saat itu, Jenderal Muldoko membentuk Operasi Gabungan Perisai Sakti 2015 antara TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara untuk menjaga Ambalat. Soal Ambalat seharusnya sudah selesai sejak lama. Pada 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Perjanjian itu menyatakan bahwa Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada 1979, tiba-tiba Malaysia menerbitkan peta nasional mereka dan menyatakan Ambalat masuk ke dalam wilayah Malaysia. Ini yang membuat konflik Ambalat mulai memanas. Apalagi pada 2005, Malaysia dengan lancang memberikan konsesi pengeboran minyak di Ambalat kepada Inggris dan Belanda. Bahkan pada 21 Februari 2005, kapal perang Malaysia KD Malaka menangkap 17 nelayan Indonesia di Ambalat. Indonesia saat itu mengklaim Malaysia telah melakukan 35 kali pelanggaran perbatasan. Ketegangan meningkat pada 2009 saat kapal perang Malaysia mencoba masuk dan memprovokasi di perairan Ambalat. Dan tindakan itu ternyata diulang lagi pada 2015 hingga Indonesia melakukan operasi ketat. Blok laut seluas 15.235 km persegi di Selat Makassar ini memang menyimpan potensi kekayaan laut yang besar, terutama minyak. Bahkan ada satu titik di Ambalat yang diperkirakan menyimpan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Bagi Malaysia ini sangat menggiurkan hingga ngotot ingin merebut, bahkan sudah memberikan konsesi pengeboran minyak kepada Inggris dan Belanda. Namun bagi Indonesia, NKRI adalah harga mati karena memang Ambalat sudah ditetapkan sebagai milik Indonesia dan juga ditandatangani Malaysia. Secara historis, Ambalat juga wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga sudah diratifikasi Indonesia, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Sebab itu Jenderal Muldoko pernah mengingatkan agar Malaysia jangan lagi masuk ke wilayah Ambalat. Pernyataan itu tentu akan berimplikasi tindakan tegas bagi TNI. Apalagi sekarang, alutsista Indonesia baik laut maupun udara jauh lebih canggih daripada Malaysia. Hadirnya PPA KRI Brawijaya 320
dan KRI Prabu Siliwangi 321 harus membuat Malaysia berpikir panjang. Belum lagi Indonesia akan kehadiran 42 jet tempur generasi 4.5 Rafale